Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini Allah izinkan kita menghadiri perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang penuh barokah, pondok pesantren, tempat belajarnya para santri-santri untuk menjadikan mereka umat Nabi Muhammad yang soleh solehah. Mudah-mudahan kita yang berkumpul pada malam hari ini di tempat ini juga dijadikan Allah Subhanahu wa taala hambanya yang solehah, di tempat yang baik, di hari yang baik, di malam yang baik. Bahkan Sayyid Muhammad Al-Maliki, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki mengatakan, para ulama mengatakan bahwa afdalul ayyam yaum Arafah. Ulama-ulama mengatakan bahwasanya hari paling afdal adalah hari Arafah. Tapi kata beliau, saya berpendapat bahwa hari paling afdal adalah hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu 12 Rabiul Awal, pada malam hari ini. Ini dikatakan oleh beliau afdalul ayyam tulas sanah. Sebaik-baik hari sepanjang tahun adalah pada malam 12 Rabiul Awal, malam yang kita sekarang sedang berada di tempat yang baik, di waktu yang baik, sedang mengerjakan sesuatu yang baik, menghadiri Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Habsyi, penulis kitab Maulid Simtud Durar yang kita baca sekarang ini, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada yang seperti majelis maulid dalam rangka mengangkat segala kesulitan-kesulitan. Ini yang paling afdolnya, ini yang paling mujarab dalam rangka mengangkat kesulitan-kesulitan. Kita sekarang hadir di sini, saya yakin yang hadir pasti ada yang sedang berada dalam kesulitan. Kesulitan secara kesehatan, kesulitan secara finansial. Terutamanya lagi adalah kesulitan menata hati. Kalau bahasanya begitu, siapa yang enggak sulit menata hati? Semuanya pasti sulit, bukan? Kata Habib Ali Habsyi, masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Tidak ada lagi yang lebih baik dalam rangka menghapuskan kesulitan, mengangkat penderitaan, menghilangkan kegelisahan, daripada menghadiri majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatnya yang turun luar biasa besar.
Dzawaqat taubatak yal 'asi idza batatub. Ini adalah waktumu untuk bertaubat wahai para pendosa kalau kamu ingin mendapatkan ampunan. Dzawaqat aubatak ya syarid idza bataub. Ini adalah waktumu untuk kembali wahai hamba yang kabur. Wahai hamba yang kabur dari Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Banyak di antara kita jadi hamba tapi suka kabur-kaburan. Diperintahkan sholat kabur, diperintahkan sedekah kabur. Betul? Diperintahkan berbuat baik kabur, diperintahkan tahajud kabur. Dzawaqat aubatak ya syarid. Ini waktumu untuk kembali wahai hamba yang suka kabur-kaburan. Nih waktunya hadir majelis maulid di tempat baik, di waktu baik, mengerjakan perbuatan baik, mengingat mengenang manusia terbaik, berkumpul bersama dengan orang-orang baik. Mumpung kebaikan-kebaikan double-double, mumpung kebaikan-kebaikan tumpuk-tumpuk. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk meraih segala kebaikan-kebaikan. Terutama yang segera akan kita laksanakan. Sebentar lagi saya akan baca satu pasal, kemudian kita akan sama-sama berdiri untuk mengucap salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya yang bilang, "Ma sallama alayya ahadun min ummati illa waraddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah akan kembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Nabi janji kalau kalian ucap salam Allah akan hadirkan ruhku sehingga aku dapat menjawab salam kalian umatku. Kalau ucap salam sendirian di rumah rasanya belum pantas salam kita dijawab oleh Nabi Muhammad. Tapi malam hari ini, di malam baik, di tempat baik, sedang mengerjakan pekerjaan baik, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dalam rangka mencintai manusia yang terbaik, saya yakin kita ketika ucap salam bersama-sama tidak akan ditolak oleh Nabi Muhammad. Saya yakin Nabi akan jawab salam kita sesuai dengan janjinya. Masalahnya, apakah semuanya dapat yang dibagikan, yang dijanjikan, ataukah ada di antara kita yang terhalang? Itu jangan sampai. Caranya gimana? Kebencian-kebencian di dalam hatimu hilangkan. Gak usah ada benci kepada siapapun. Gak usah ada benci kepada siapapun. Caranya gimana? Niatan-niatan buruk dalam hatimu hilangkan. Gantikan dengan yang baik-baik. Caranya gimana biar bisa dapat rahmat Allah, jawaban salam dari Nabi Muhammad? Caranya persangkaan-persangkaan buruk dalam hatimu hilangkan. Dengan cara itu, insya Allah, mudah-mudahan semuanya dijawab salamnya sama Nabi Muhammad.
di malam hari ini. Mudah-mudahan tidak ada siapapun di antara kita yang terhalang untuk salamnya dijawab sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak ada siapapun di antara kita malam hari ini salamnya ditolak oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya punya banyak dosa ustazah. Nggak apa-apa. Sambil berdiri, sambil taubat. Sebab kalau urusannya dosa, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semuanya punya dosa. Cuman masalahnya ada yang banyakan, ada yang sedikit gitu aja. Tapi semuanya punya dosa. Kita mau minta kepada Allah dengan berkatnya manusia terbaik, di waktu terbaik, di tempat terbaik. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kedermawanannya kepada kita sekalian. Keluar dari sini Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Katanya, orang kalau dermawan memberi sesuai dengan kebutuhan. Dan Allah adalah zat yang maha dermawan. Mudah-mudahan yang butuhnya ampunan banyak dapat ampunannya banyakan. Mudah-mudahan yang perlunya ampunan yang besar dapat ampunannya juga yang besar pada malam hari ini. Yang dosanya besar-besar biar dapat ampunan yang besar-besar. Yang dosanya banyak mudah-mudahan dapat ampunannya yang banyak. Keluar kita dari tempat ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni segenap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Buat Allah enggak berat yang seperti itu. Buat Allah enggak jauh yang seperti itu. Buat Allah sangat mungkin bahwa ketika kita keluar dari tempat ini, Allah telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Amin. Rabbi faghfirli dunubi bibarakatil hadi Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa saya ya Allah dengan berkatnya Nabi Muhammad. Sekalian minta biar dosa orang tuanya diampuni Allah juga. Sekalian minta biar dosanya suaminya diampuni Allah juga. Sekalian minta biar dosa anak-anaknya, cucu-cucunya diampuni Allah juga. Sekalian minta sama Allah biar dosa saudara-saudarimu, kakak adekmu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala juga. Minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dosa orang-orang yang kamu sayangi diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian tidaklah sulit buat Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita seperti apapun besarnya, kalau dilempar ke dalam lautan ampunannya Allah seperti buih di lautan. Gak kelihatan. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan. Ada satu waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis tak henti. 10 menit tangisnya tak juga berhenti. Dari asalnya nangis hanya sekedar mengeluarkan air mata, sampai tangisan beliau tak mampu beliau kendalikan. Dadanya naik turun, sesak nafas beliau. Beliau menangis terisak-isak hingga tangisan beliau membuat malaikat-malaikat di atas langit sana ikut menangis tanpa mereka tahu penyebab tangisnya. Orang tuh kalau dicinta sama Allah, sedihnya berarti sampai membuat malaikat langit ikut bersedih bersama dengan kesedihannya. Orang kalau dicinta sama Allah, kalau dia seneng juga gitu,
bikin yang di atas langit ikutan senang semuanya. Kabarnya dulu Sayyidah Fatimah setiap kali beribadah, saat beliau zikir, saat beliau ruku, saat beliau sujud, saat beliau mengangkat tangan, saat beliau membaca Al-Quran, itu penghuni langit mencium aroma semerbak. Mereka saling bertanya-tanya, wangi apa nih dari bumi ini begitu semerbak? Para malaikat kemudian saling tahu, memberitahu apa yang membuat mereka menjadi mencium aroma semerbak tersebut. Innaha raihah ibadah Sayyidah Fatimah. Itu adalah aroma ibadah Sayyidah Fatimahuz Zahra. Malaikat ikut terhibur dengan ibadah Sayyidah Fatimah. Abu Yazid Al-Bustami, seorang mujaddid qarn kedua sesudah Imamun Syafi'i di 100 tahun yang pertama. Abu Yazid di 100 tahun yang keduanya, yang kata Nabi Muhammad, likulli qarnin mujaddid. Umat saya nih setiap satu kurunnya sekitar 100 tahun ada mujaddidnya, ada pembaharu dalam Islam. Abu Yazid Al-Bistami kabarnya beliau suka bercanda, dan setiap kali beliau bercanda di dunia, malaikat-malaikat langit ikut tertawa bersama dengan bercandaan beliau itu. Orang kalau dicinta begitu tuh keadaannya. Saya waktu dengar hal yang semacam ini malu lihat diri sendiri. Ya Allah, ya Allah. Kira-kiranya kita seperti apa ya? Kalau kita tangis, adakah malaikat langit ikut bersedih atau malah nyukurin? Nangis kan, tahu rasa kan? Ya Allah. Semoga Allah solehahkan kita semuanya. Semoga Allah jadikan kita hamba tercinta di sisinya. Nabi nangis, bikin jutaan malaikat langit ikut menangis. Bahkan sampai kabarnya arsy-nya Allah Subhanahu wa taala ikut berguncang bersama dengan tangisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah manggil malaikat Jibril, ya Jibril is'al abdi Muhammad. Wahai Jibril, turunlah, tanyakanlah kepada kekasihku Muhammad, hal apakah yang membuat ia menangis sampai sedemikian rupa. Wa huwa a'lam, meskipun tentu saja kita tahu Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Fanazala Jibril, Jibril pun kemudian turun. Sesudah melihat tangis Nabi Muhammad cukup reda, beliau kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma'abkaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu menangis hingga terseduh-sedan semacam ini, wahai Rasulullah? Tahukah engkau tangisanmu membuat jutaan malaikat di atas langit sana ikut menangis, hingga bahkan arsy Allah berguncang karenamu? Nabi Muhammad menjawab, ya Jibril, kaifala abki? Wahai Jibril, bagaimana aku tidak menangis sesudah Allah menurunkan untukku firman-Nya di akhir surat Al-Maidah. Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Allahu ya Isa, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah,
Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. An i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Sadaqallahul azim. Kata Nabi Muhammad, bagaimana aku tidak menangis wahai Jibril sesudah Allah bercerita di dalam ayat ini, akan datang satu hari, akan datang satu hari, hari hisab. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadis sahihnya, semua dari kalian kelak akan diberdirikan di hadapan Allah untuk ditanyai tentang perbuatan kalian. Tidak ada penghalang antara kalian dengan Allah. Kabarnya yang pertama kali diberdirikan di hadapan Allah adalah Nabi Allah Isa bin Maryam. Seperti di ayat ini, Allah bercerita saat Allah bertanya kepada Nabi Isa bin Maryam, wa idh qala Allah, tatkala Allah bertanya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah sewaktu kamu hidup di dunia, kamu pernah berkata kepada umatmu, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan lain selain Allah, sehingga umatmu menyembahmu wahai Isa, dan juga menyembah ibumu sebagai Tuhan lain selain aku? Kabarnya Nabi Isa gemertak giginya. Kabarnya Nabi Isa bergemertakan tulang-tulang dalam tubuhnya karena takut, karena panik, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa pun menjawab, qala subhanaka ma yaqulu li illa ma amartani bih. Subhanaka ma qultu lahum illa ma amartani bih. Subhanaka ma yaqulu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, Maha Agung Engkau, aku tak pernah mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah, jika aku pernah mengatakannya, Engkau tentu mengetahuinya. Bukankah Engkau tahu segala tentangku, sementara aku tak tahu apa-apa tentangmu? Bukankah Engkau maha mengetahui segala yang gaib-gaib, ya Allah? Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ya Allah, saya enggak pernah bilang sama kaum saya kayak begitu. Saya tidak pernah mengatakan selain apa yang Kau perintahkan. Ani'budullah. Saya bilang sama mereka, sembah Allah, sembah Allah, Rabbi wa Rabbakum, Tuhan saya dan Tuhan kalian semuanya juga. Wa kuntu alaihim syahidan
madumtu fihim, selama saya hidup ya Allah saya bisa mengawasi mereka. Falamma tawaffaitani, tapi sesudah Engkau menarikku di sisimu, sesudah aku tak ada lagi di atas muka bumi ini, ya Allah, kunta antar raqib alaihim, hanya Engkaulah yang dapat mengawasi mereka. Aku tak dapat lagi berbuat sesuatu untuk mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan Engkau ya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. In tu'adzibhum fa innahum ibad. Sekarang ini ya Allah, di akhirat, kalau Engkau mau siksa umat saya, siksa aja mereka ya Allah. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Wa in taufir lahum, kalau Engkau mau mengampuni, silahkan saja ya Allah. Bukankah Engkau juga adalah zat yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Nabi Muhammad menangis tak henti. Diturunkan kisah ini, diturunkan ayat ini. Kenapa? Karena dua hal. Satu, Nabi tidak mau sesudah beliau wafat tidak dapat berbuat apa-apa untuk umatnya. Nabi tidak mau sesudah beliau wafat tidak dapat lagi mengawasi kita umatnya. Sebab Nabi Isa berkata seperti itu, ya Allah, selagi saya masih hidup saya bisa mengawasi umat saya. Ketika saya sudah meninggal dunia ya Allah, bisa apa saya? Nabi Muhammad tidak mau kalau beliau meninggal dunia beliau tidak bisa mengawasi umatnya. Beliau tetap ingin dapat mengetahui, dapat mengenali, dapat mendoakan, dapat menyayangi kita umatnya. Yang kedua, kenapa Nabi Muhammad menangis tak henti? Katanya Nabi Muhammad, bagaimana saya tidak menangis jika saya membayangkan di akhirat nanti saya berkata seperti ucapan Nabi Isa terhadap kaumnya, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Saya tidak mau menjadi seseorang yang di akhirat nanti berkata, ya Allah, kalau Engkau mau siksa umat saya, siksa aja ya Allah. Bukankah mereka adalah hamba-hambamu? Terserah ya Allah, saya nggak ada urusan sama umat saya. Kalau Engkau mau siksa, siksa aja mereka ya Allah. Kalau Engkau mau ampuni, itu juga hakmu ya Allah. Saya nggak mau tahu urusan terhadap umat saya. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak mau wahai Jibril menjadi seseorang yang angkat tangan terhadap urusan umat saya. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita punya Nabi yang gak akan pernah angkat tangan. Kita punya Nabi yang gak akan pernah bilang terserah kepada Allah terhadap kita. Kita punya Nabi yang gak mau menjadi seseorang yang tidak terkait, gak punya urusan sama umatnya. Kita punya Nabi sayang sama kita sampai kapanpun.
punya Nabi, akan membela kita sampai titik penghabisan. Nabi Muhammad. Besar hati saya setiap kali saya ingat saya punya Nabi Muhammad. Lega hati saya setiap kali saya ingat bahwa Allah kasih dalam hidup saya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, 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 Nabi kita Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Malaikat Jibril naik menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alam, apa yang menjadi penyebab dari tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril turun kembali membawa kabar gembira. Buat kita umat Nabi Muhammad. Atas keberadaan dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berkata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, sampaikan kepada umatmu wahai Nabi Muhammad, umatmu sepanjang zaman, katakan kepada mereka, i'malu, berbuatlah kalian di atas muka bumi ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Wa sayarallahu amalakum, dan lihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, perbuatan kalian dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa rasul, perbuatan kalian dilihat oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad. Perbuatan kalian diawasi oleh Allah dan diawasi oleh Nabi Muhammad. Dalam hadisnya Nabi Muhammad menyampaikan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, nanti aku wafat pun baik bagi kalian. Sahabat bertanya, hayatuk khairul lana ya Rasulullah, hidupmu baik buat kami. Tentu wahai Rasul, kami faham itu. Kau mengajarkan kebaikan, engkau menuntun kami menuju kebaikan, tapi bagaimana mungkin engkau wafat pun baik bagi kami ya Rasulullah. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri, amal perbuatan kalian akan dilaporkan kepadaku. Mungkin setara live streaming kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, liatin umatmu. Nabi mengawasi, Nabi melihat, Nabi mengetahui. Itu sebabnya guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid sering sekali mengatakan, yang benar, yang baik, biar Nabi Muhammad tersenyum karena kalian.
Jangan gak bener, jangan bandel, jangan nakal. Nabi Muhammad sedih karena kalian. Jangan sampai kalian jadi seseorang yang bikin sedih hatinya Nabi Muhammad. Jangan berantem, yang akur, yang baik sama orang. Jangan bohong, jangan mau makan barang haram, jangan ninggal sholat. Nabi Muhammad akan kecewa dengan keadaan kalian. Seorang santri kabarnya, beliau sholat, ada seorang santri sholat, habis selesai sholat ada gurunya jalan, kemudian gurunya bilang, "Ta'al, penusalli, yuk kita mau sholat." "Saya sudah sholat guru." "Belum." "Sholat kamu tadi nggak benar. Kamu harus tahu, nak, sholat kamu itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad. Sholat yang benar, sholat kamu ini dihadapkan kepada Nabi Muhammad." Ya Allah, mudah-mudahan jadi orang yang gak bikin sedih hati Nabi Muhammad. Ya Allah, semua yang hadir, ampuni dosanya ya Allah, karuniakan taubat padanya ya Allah. Yang kemarin-kemarin gampang bohong, jangan lagi-lagi ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad bilang, "Ya Rasul, ada nggak orang mukmin yang minum khamr?" "Na'am wa yatub." "Ada, tapi terus dia taubat." "Ya Rasul, ada nggak orang mukmin zina?" "Ada, tapi habis itu taubat." Disebutkan beberapa dosa, Nabi Muhammad mengatakan, "Na'am wa yatub." "Na'am wa yatub." Ada, tapi kemudian bertaubat. Artinya ciri iman dia adalah taubat sesudah mengerjakan dosa. Artinya orang mukmin gak betah mengerjakan dosa, dia pasti hatinya gelisah hingga kemudian dia bertaubat. Tapi Nabi kemudian ditanya, "Ayakdibul mu'min ya Rasulullah?" Apakah orang mukmin bisa bohong wahai Rasul? "La," enggak, kata Nabi. Orang mukmin tidak bisa bohong. Kamu bisa bohong? Mukminkah kamu di hadapan Allah? Kamu bohong? Kamu pernah bohong? Adakah kamu dianggap umat oleh Nabi Muhammad? Artinya kekecewaan Nabi terhadap umatnya yang berbohong lebih besar daripada kekecewaan Nabi terhadap dosa-dosa yang lainnya. Semoga Allah karuniakan kejujuran dalam lisan kita, kebenaran dalam cara berpikir kita, kebaikan dalam hati-hati kita, ketulusan dalam jiwa-jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Uridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Amal perbuatan kalian diajukan padaku, diperlihatkan padaku. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika apa yang kalian kerjakan itu baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Seperti terima kasihnya orang tua kalau punya anak
yang berprestasi. Kamu punya anak, anak kamu berprestasi, kamu akan bilang, alhamdulillah, makasih ya Allah, anak saya rapotnya bagus, makasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, anak saya Al-Qur'annya sudah selesai, hatam 30 juz, hafal. Alhamdulillah ya Allah, sujud syukur orang tuanya. Kamu tahu Nabi Muhammad melakukannya untuk kita umatnya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati perbuatan umatku baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan fulan bin fulan sebagai umatku. Adakah di antara kita seseorang yang telah disebut namanya oleh Nabi Muhammad sebagai ungkapan terima kasih beliau kepada Allah? In wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Dia berbakti kepada orang tuanya, ya Allah terima kasih. Dia jadi istri yang sangat solehah untuk suaminya, ya Allah terima kasih. Dia jadi ibu yang luar biasa buat anak-anak, ya Allah terima kasih. Dia tidak pernah meninggalkan ibadahnya, ya Allah terima kasih. Dia telah berdakwah, ya Allah terima kasih. Dia telah berjuang di jalanku, ya Allah terima kasih. Dia telah menghafalkan Al-Quran yang turun padaku, ya Allah terima kasih. Adakah di antara kita seseorang yang telah menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad? Fa in wajadtu ghaira dhalik istaghfartu lakum rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian bukan kebaikan. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, Nabi tuh dari jagain perasaan kita umatnya, Nabi bahkan gak bilang fa in wajadtu dunuban, jika aku dapati perbuatan umatku adalah dosa-dosa, adalah aib-aib, adalah keburukan-keburukan, gak gitu bilangnya. Fa in wajadtu khaira dzalik, jika aku dapati amal perbuatan umatku bukan kebaikan, biar nggak terlampau sedih gitu. Kata Nabi Muhammad, istaghfartu lakum rabbi, aku akan berusaha memohonkan ampun bagi kalian. Aku akan berusaha memohonkan ampun bagi kalian. Bu, sayang gak sama anaknya? Kalau anakmu bikin dosa, apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu sayang, biasanya kamu akan angkat tangan. Kamu akan bangun di waktu malam, bahkan kamu akan berdoa, ya Allah ampuni dosa anak saya, ya Allah ampuni dosa anak saya, ya Allah jangan hukum anak saya, ya Allah aku mohon kepadamu, ya Allah ampuni dosa anak saya, ya Allah jadikan dia anak yang soleh, ya Allah habisnya ini taubat dia, ya Allah karuniakan taubat, ya Allah pada anak saya, ya Allah. Bukan begitu? Sekarang saya balik tanya, kalau kamu punya suami, satu hari berbuat dosa, naksir janda belakang rumah, misal, hatinya berkhianat, berbuat dosa, tertarik kepada yang haram, padahal punya kamu istrinya.
Adakah kamu akan bangun di waktu malam, kemudian kamu bilang, ya Allah ampunilah dosa suamiku ya Allah? Gimana? Kalau kamu sayang mestinya begitu. Bukan malah ya Allah, kalau dia baik bagiku, kembalikan dia kepadaku ya Allah. Kalau dia tidak baik untukku, gantikan untukku yang lebih baik darinya ya Allah. Nabi nggak begitu. Nabi melihat kita umatnya berbuat dosa, Nabi nggak bilang, ya Allah gantikan untukku umat yang lebih baik daripada dia ya Allah. Andai Nabi Muhammad mengatakannya, andai setiap kali kita berbuat dosa, Nabi Muhammad memilih pilihan yang semacam itu, sepertinya semua dari kita akan dipecat sebagai umat Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang tersisa? Tapi Nabi tidak demikian. Nabi tidak demikian. Fa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lakum rabbi. Ketika aku dapati amal perbuatan kalian bukan kebaikan, aku akan berusaha memohonkan ampun bagi kalian. Dimintain ampun. Karenanya saudariku sekalian, kita punya nabi seindah-indah nabi. Kita punya nabi sesayang-sayang nabi terhadap umatnya. Pakai, pergunakan kesempatannya. Tiap kali kamu keberatan untuk meninggalkan perbuatan dosa, atau tiap kali kamu keberatan mengerjakan taat, atau tiap kali kamu tidak mampu mengolah rasa, tiap kali hati kamu berisi dengan keburukan-keburukan, bisikan-bisikan, kebencian-kebencian, ambil Nabi Muhammad, minta kepada Allah Nabi Muhammad, ya Allah, saya umat Nabi Muhammad. Ya Allah, saya umat Nabi Muhammad. Istighfar Nabi Muhammad ya Allah, bukankah untuk saya juga umatnya? Berikanlah kepada saya jatah istighfarnya Nabi Muhammad ya Allah. Karuniakan kepada saya ya Allah tengadah tangan Nabi Muhammad untuk umatnya. Ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, ampunanmu untuk Nabi Muhammad berikanlah kepadaku ya Allah. Permohonan ampun dari Nabi Muhammad, jadikan saya salah satu yang berhak mendapatkannya ya Allah. Ampuni saya dengan berkat Nabi Muhammad. Kalau kamu punya anak susah, kamu bilangin bandel gitu, ayo cobain bangun di waktu malam, kemudian kamu bilang, ya Allah, anak saya kan umat Nabi Muhammad ya Allah, anak saya kan udah didoain sama Nabi Muhammad ya Allah, ya Allah, jauhkan dia dari dosa. Bukankah Nabi Muhammad telah memohonkan ampun dan telah memohonkan taubat baginya ya Allah? Berikanlah ijabah doa Nabi Muhammad untuk anak saya. Tagih sama Allah, tagih kepada Allah. Istighfar Nabi Muhammad mendoakan kita umatnya.
dan lihatin. Insya Allah semuanya diijabah Allah. Nabi itu beban paling berat yang dirasakan Nabi Muhammad tak lain tak bukan adalah urusan dosa kita umatnya. Karenanya Allah ketika bilang A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kata Allah, bukankah telah kami lapangkan hatimu wahai Nabi Muhammad? Salah satu dari bentuk lapangan hati Nabi Muhammad, wa wada'na anka wizrak, telah kami angkat bebanmu dosa kita umatnya. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu itu wahai Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, syayyabatni Hud wa akhwatuha, cerita tentang Nabi Hud, cerita tentang Nabi Isa yang tadi telah saya bacakan. Syayyabatni, kata Nabi Muhammad, bagaimana umatnya diturunkan azab oleh Allah, bagaimana umatnya Nabi Saleh diturunkan azab oleh Allah, bagaimana umatnya Nabi Lut diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ceritakan mereka semuanya di dalam Al-Qur'an. Syayyabatni, kata Nabi Muhammad, membuat rambut saya menjadi beruban. Beban paling berat dirasakan oleh Nabi Muhammad adalah tentang kita umatnya, tentang dosa-dosa kita umatnya. Karenanya kalau kepengen jadi umat yang gak bikin repot Nabi Muhammad, tinggalin dosa. Kalau kepengen jadi umat yang gak jadi beban buat Nabi Muhammad, tinggalin dosa. Dek, yang pacaran putus dek, jangan pacaran terus. Kamu bikin beban Nabi Muhammad, kamu bikin susah hati Nabi Muhammad. Bu yang suka ngambil duit suaminya tanpa izin, yang suka ngutang pakai riba, yang suka pinjol, yang suka ambil kredit dengan bunga. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu pikir makan riba nggak haram apa? Haram dengan keharaman yang sangat besar. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu ingin menjadi seseorang yang tidak jadi beban Nabi Muhammad, bertaubatlah dari segala dosa-dosamu. Sebab beban terberat yang dialami baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang dosa kita umatnya. Satu waktu Nabi Muhammad tidur di tempat tidur Sayyidah Aisyah. Nabi terbangun, Nabi senang banget, Nabi sujud syukur. Kemudian Nabi Muhammad ketawa-ketawa, senang banget. Sayyidah Aisyah heran, ma'adhakaka ya Rasulullah. Tadi saya udah ceritain tentang tangisan Nabi Muhammad. Saya ceritain sebab senyumnya Nabi Muhammad, sebab sujud syukurnya Nabi Muhammad. Biar kamu tahu posisi kamu di hati Nabi Muhammad, biar kamu ngerti seharusnya hubungan kamu sama Nabi Muhammad tuh seperti apa. Nabi Muhammad senyum-senyum, seneng banget. Sayyidah Aisyah bertanya, ma'adhakaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa begitu sumringah wahai Rasul? Bahagia kenapa engkau wahai Rasulullah sampai
berbinar-binar matamu, bercahaya wajahmu. Nabi Muhammad berkata, sewaktu aku tidur tadi wahai Aisyah, Allah telah turunkan kepadaku Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih aku sukai daripada andai aku diberi dunia dan seisinya. Nabi kemudian membacakan firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fatham mubina, kami akan memberikan kepadamu futuh Makkah, Fathu Makkah, terbukanya kota Makkah wahai Rasulullah. Nabi bahagia, tapi ayat sesudahnya lebih membuat bahagia Nabi Muhammad SAW. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah senantiasa memberikan ampunan untukmu wahai Nabi Muhammad atas dosa-dosamu yang lampau maupun yang akan datang. Untuk dosa-dosamu yang lalu maupun yang baru. Nabi senangnya luar biasa, diturunkan ampunan oleh Allah atas dosa-dosa beliau. Saudaraku sekalian, Nabi sangat faham bahwa beliau adalah seorang maksum, tidak akan berbuat dosa. Nabi sangat faham bahwasanya Nabi Muhammad tidak memiliki dosa, sebab salah satu sifat wajib seorang nabi adalah amanah, tidak akan berbuat dosa. Kalau nabi berbuat dosa, dosa tersebut akan menjadi syariat, dosanya bakalan jadi perbuatan sunnah, sebab semua yang dilakukan Nabi Muhammad menjadi sunnah. Nabi mustahil berbuat dosa. Sayyidah Aisyah pun paham itu sebagai perempuan yang sangat mengerti ilmu agama. Tapi Sayyidah Aisyah nggak tanya, Rasul, bukankah dosa-dosamu? Nggak ada. Kok segitu senangnya? Enggak. Nabi pun sangat paham. Tapi kok Nabi senang banget dituruni ampunan? Menurutmu, saudariku sekalian yang saya muliakan, Nabi seneng banget dapat jatah ampunan, walaupun Nabi Muhammad gak punya dosa. Kenapa? Sebab Nabi ingin memberikan, menghadiahkan, menganugerahkan ampunan Allah tersebut untuk kita, umatnya yang para pendosa. Nabi kepengen bisa berbuat sesuatu buat kita umatnya. Nabi pengen biar jatah ampunan Nabi Muhammad yang besar itu bisa menjadi sebab terampuninya dosamu, dosaku, dosa kita semuanya. Nabi pengen. Karenanya dapeti, ambil, cari. Dan saudariku sekalian, kamu harus tahu, ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu cukup buat seluruh dosa-dosa kita.
buat membasuh seluruh dosa-dosa kita, cukup untuk menggugurkan seluruh dosa-dosa kita, bahkan dosa kedua orang tua kita, bahkan dosa anak-anak kita, bahkan dosa suami kita, bahkan dosa saudara-saudari kita. Cukup. Cuman masalahnya kamu datang apa enggak? Cuman masalahnya kamu ambil apa enggak? Cuman masalahnya kamu raih apa enggak? Itu aja masalahnya. Kalau kamu ambil, kalau kamu raih, maka niscaya lawajadullaha tawwabar rahima. Kalian akan mendapati Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kalian, ditambah bonus kalian akan mendapati Allah menyayangi kalian. Itu janji Allah dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau annahum a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Andai saja kalian umat Nabi Muhammad, ketika kalian banyak mengerjakan perbuatan dosa, banyak mendolimi diri kalian, andai kalian datang kepada Nabi Muhammad, kemudian kalian memohon ampun kepada Allah, kemudian Nabi Muhammad memohonkan ampun bagi kalian, Nabi Muhammad memohonkan ampunan yang Allah berikan lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawajadullaha tawwabar rahimah, pasti kalian akan mendapati Allah mengampuni dosa kalian dan menyayangi kalian. Gimana caranya biar kita bisa dapetin ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad? Yang seperti malam ini salah satu di antaranya. Kita datang ke majelis maulid, kita mohon ampun kepada Allah, kita bilang Rabbi faufirli dunubi bibarkatil hadi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya dengan berkatnya Nabi Muhammad. Kamu datang dari rumahmu, kamu datang dari tempat tinggalmu, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat. Ada? Saya naik pesawat. Ada yang naik kereta api. Mungkin ada juga yang naik kapal laut, ada? Banyak tuh. Ada yang dari luar negeri bahkan datang ke tempat ini. Saudaraku sekalian, kita datang kemari. Datang kepada siapa? Kita datang untuk bergembira merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kita datang untuk mengingat, mengenang, membaca sejarah Nabi Muhammad. Kita datang untuk bersolawat, kita datang untuk mengucap salam kepada baginda Nabi besar Muhammad. Jika niatmu benar, maka kedatanganmu ke tempat ini adalah bagian dari datang kepada Nabi Muhammad. Semoga tak ada sesiapapun yang tertolak, semoga tak ada siapapun yang terusir, semoga tidak ada siapapun yang tertinggal. Semuanya ikut dalam rombongan orang-orang yang mendapatkan ampunan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga semoga keluar dari tempat ini semua dosa-dosa kita telah Allah ampuni.
Kalau sudah diampuni cirinya ada nggak sih Ustazah? Ada. Apa itu? Tidak kembali mengerjakan dosa tersebut. Nggak balik mengerjakan dosa tersebut. Apapun aja dosanya. Kalau kamu punya dosa suka marah-marahin suami, omel aja sama suami, sampai suaminya nggak betah di rumah. Tiap kali mau ke rumah kayak mau masuk. Kayak mau masuk penjara ya. Kayak mau nonton film horor. Masya Allah. Dan kamu bertaubat, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan taubatmu diterima Allah. Sesudah hari ini kamu akan lebih mampu menjaga lisan kamu. Apapun aja bentuk dosanya. Yang kemarin berani-berani sama yang tidak halal. Punyanya orang, dia kayaknya nggak tahu nih. Nemu uang di rumah, rezeki istri solehah nih. Nemu uang di jalan, rezeki hamba Allah yang solehah. Kayaknya dia nggak tahu kok berapa jumlah duitnya. Kayaknya kalau saya ambil, dia mungkin nggak tahu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apapun aja dari jenisnya dosa-dosa tersebut, kalau kamu bertaubat dari dosa itu, kemudian Allah ampuni, kamu dapat jatahnya Nabi Muhammad, jatah ampunan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddam min dzambika wa ma ta'akhkhar. Sesudah dari sini kamu akan lihat, sekarang ngelihat hartanya orang kayak ngelihat api di pandangan, nggak akan berani mengambil yang bukan haknya. Kemarin-kemarin berani-berani tuh keluar dari majelis nyari sendal yang rada bagusan. Kemarin-kemarin masih berani terhadap harta saudaranya, mengambil yang bukan haknya, terhadap harta warisan dari orang tuanya, menguasai yang tidak semestinya, yang bukan haknya. Tapi begitu ia bertaubat, mendapatkan ampunan yang semoga diturunkan hari ini, ia sudah tidak lagi tertarik kepada yang haram. Kemarin-kemarin berani matanya lihat pemandangan-pemandangan haram. Kemarin-kemarin berani tangannya bersentuhan dengan yang bukan mahramnya, berjalan di pinggiran pantai sembari bergandengan tangan. Saat senja katanya. Tapi hari ini semoga Allah turunkan kepadanya ampunan. Dan jika dia bertaubat atas hal tersebut dan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima taubatnya, cirinya sesudah hari ini akan menjadi seorang perempuan yang terjaga. Sesudah hari ini tak akan pernah ia biarkan dirinya disentuh oleh siapapun yang bukan mahramnya, yang tidak halal baginya. Apapun aja dari jenis dosa-dosamu, jika mendapatkan ampunan Allah, cirinya kamu tidak akan lagi tertarik dengan yang haram. Kalau sudah begitu, maka hidupmu akan penuh dengan cahaya. Matamu bercahaya, telingamu bercahaya,
tangan kakimu bercahaya, hatimu bercahaya, dan kelak kamu akan menjadi golongan orang yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kabar gembira buat kita umat Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Hari itu Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Kelak di hari akhirat nanti Allah tidak akan pernah menyusahkan Nabi Muhammad. Di akhirat nanti, bersama dengan huru hara hari kiamat, bersama dengan kepedihan di padang mahsyar, bersama dengan matahari yang jaraknya didekatkan, bersama kepanikan di saat amal perbuatan dihadapkan, kepanikan di saat amal ditimbang. Hari itu ketakutan di saat melewati jembatan Sirat. Untuk semua keadaan di akhirat, Allah tidak akan pernah mengecewakan Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad sajakah yang mendapatkan jaminan? Bukan hanya Nabi Muhammad. Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad, dan orang-orang beriman yang bersama dengan Nabi Muhammad. Allahumma ij'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami salah satu di antara mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad. Mungkin yang paling taat dalam ajaran Islam bukan. Siapa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Umatku yang mencintai aku kelak akan bersama denganku di surga. Yang hadir malam hari ini hadir karena cinta, hadir karena cinta. Semoga kelak di sana dapat membersamai Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang walladzina amanu ma'ahu, kalau kamu salah satunya, Allah cerita nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya di hadapan mereka, ada cahaya di samping kanan mereka. Sesudah itu mereka malah berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Jangan hanya ada di hadapan dan di samping kanan, tambahkan lagi sebelah kiri dan di belakang kami ya Allah. Kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, yang lain-lain sedang panik hisab, yang lain-lain sedang panik melewati jembatan Sirat, yang lain-lain sedang panik karena ketakutan. Mereka malah berbangga-bangga dengan cahaya di hadapan mereka, malah sempat-sempatnya berdoa, ya Allah tambahkan lagi dong cahayanya, biar sempurna cahaya kami di samping kiri dan belakang kami ya Allah. Mereka adalah hamba-hamba paling tercinta di sisi Allah. Kamukah dia orangnya? Jika sesudah hari ini kamu berhenti dari segala dosa-dosamu yang menjadi beban paling besar, memberatkan punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu mungkin untuk menjadi salah satunya. Karenanya di malam mulia ini, mari kita akhiri majelis ini dengan kita sama-sama memohon ampunan kepada Allah lewat salawat kita kepada Nabi Muhammad. Kita akan baca salawatnya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ya Allah, sampaikanlah salawat kami kepada Nabi Muhammad dengan salawat yang membuat seluruh dosa-dosa kami Engkau ampuni ya Allah. Wa tuslihu bihal qulub, dengan salawat yang membuat hati kami menjadi bagus ya Allah. Salawat yang bikin bagus hati kami ya Allah. Salawat yang bikin bener hati kami ya Allah. Salawat yang bikin pantas hati kami untuk di dalamnya terisi cinta kepada Nabi Muhammad. Hati yang sehat ya Allah. Salawat yang menyehatkan dan menyelamatkan hati kami ya Allah. Wa tantaliku bihal usub, yang ruwet-ruwet biar jadi lancar ya Allah. Pikiran kami yang ruwet-ruwet ini biar jadi lancar ya Allah. Kebaikan kami yang tersendat-sendat semoga menjadi lancar ya Allah. Wa talinu bihas su' wa talinu bihal su'ub ya Allah, dengan solawat yang membuat yang keras menjadi lembut ya Allah. Hati kami yang keras lembutkanlah ya Allah. Jiwa kami yang keras jadikanlah lembut ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca solawat ini 10 kali sambil niatkan, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa kedua orang tua saya, ampuni dosa suami saya, ampuni dosa anak-anak saya, ampuni dosa saudara-saudari saya, ampuni dosa sahabat-sahabat saya ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menurunkan ampunan buat kita semuanya. Sambil kita niat taubat, habis ini enggak lagi ngerjain dosa. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang punya air silahkan dibuka airnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihas su'ub wa talinu bihal usub wa talinu bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihad
الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. 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 خذ بأيدينا ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا حبيب الله. أدركنا يا صفي الله. أدركنا يا نبي الله. أدركنا يا ياسين. أدركنا يا طه. أدركنا يا مزمل. أدركنا يا مدثر. أدركنا يا رسول الله. Wahai yang telah mengatakan, setiap kali umatku mengucap salam kepadaku, Allah akan hadirkan rohku sehingga aku dapat menjawab salamnya. Lihatlah, kami umatmu telah mengucap salam kepadamu. Ya Rasulullah, bukankah rombongan tak pernah tertolak? Ya Nabi Allah, bukankah ketika kita berjamaah, bukankah ketika kami berjamaah, kabarnya Allah tak akan pernah menolak? Kami saat ini berjamaah, kami saat ini berjamaah, datang dari tempat yang berbeda-beda, dari tempat yang dekat maupun yang jauh. Kami datang karenamu ya Rasulullah. Maka jangan tolak kami wahai Rasulullah. Terimalah kami wahai Rasulullah. Terimalah kami wahai Nabi Allah. Pandanglah semuanya wahai Rasulullah. Jangan hanya yang solehah saja yang kau pandang, yang belum solehah juga pandang ya Rasulullah.
Jangan hanya yang dosanya sedikit saja yang kau pandang. Jangan hanya yang tidak punya dosa saja yang kau pandang. Bukankah engkau telah mengatakan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku muat bahkan untuk pelaku dosa besar dari umatku. Ya Rasulullah, pandanglah bahkan pemilik dosa-dosa besar di antara kami. Terimalah bahkan yang masa lalunya paling kelam di antara kami. Terimalah bahkan yang aibnya paling memalukan di antara kami. Pandanglah bahkan yang andai aibnya dibuka akan berguguran daging wajahnya karena malu. Pandanglah bahkan yang paling kotor di antara kami. Pandanglah bahkan yang hatinya paling gelap di antara kami. Pandanglah semuanya ya Rasulullah. Pandanglah semuanya ya Habiballah. Pandanglah semuanya ya Safiyallah. Syafaatilah kami semua. Bukankah engkau adalah manusia paling dermawan? Bukankah engkau adalah manusia yang diberi Allah syafaat paling banyak? Bukankah engkau adalah manusia yang diberi jatah ampunan paling luber? Ya Rasulullah, lihatlah semuanya, yang pintar, yang kurang pintar. Lihatlah semuanya, yang sholatnya khusyuk, yang sholatnya berantakan. Lihatlah semuanya, yang dermawan, yang paling hitung-hitungan. Lihat semuanya, yang ucapannya paling manis, yang ucapannya paling pahit. Lihat semuanya di antara kami. Lihat yang selama ini matanya terjaga. Lihat pula yang selama ini matanya belepotan dosa. Lihat semuanya, yang paling bakti kepada orang tua, yang paling durhaka kepada orang tuanya. Lihat istri yang paling solehah di antara kami. Lihat pula istri yang paling tidak solehah di antara kami. Lihat seseorang yang lisannya paling terjaga. Lihat yang paling jujur. Lihat yang paling pembohong di antara kami. Lihat semuanya ya Allah. Lihat semuanya ya Rasulullah. Jangan hanya yang diterima yang solehah. Bukankah engkau Nabi kami semuanya? Jika engkau hanya mau menerima yang solehah, yang tidak solehah kemana datangnya? Jika engkau hanya mau menerima yang solehah, yang kurang solehah kepada siapa minta syafaatnya?
di malam kelahiranmu. Kami berharap pula lahirnya kebaikan dalam diri-diri kami. Di malam kelahiranmu, kami berharap lahir pula lah cinta yang besar dalam hati kami kepadamu. Terimalah semuanya ya Rasulullah. Terimalah semuanya ya Habiballah. Terimalah semuanya ya Nabi Allah. Yang kumpul di sini, yang mendengarkan kajian ini, terima semuanya ya Rasulullah. Kumpul kami semuanya kelak di hari akhirat bersamamu ya Rasulullah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terusir. Jangan biarkan seorang pun di antara kami terpecat. Jangan biarkan seorang pun di antara kami tertinggal. Semuanya saja wahai Rasulullah. Ya Allah, kami umat Nabi Muhammad, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad, ampuni semuanya ya Allah. Ampuni semuanya ya Allah. Di akhirat nanti jangan biarkan ada siapapun yang matanya tak dapat memandang wajah Nabi Muhammad. Bahkan yang buta di antara kami di dunia, bahkan yang matanya belepotan dosa di antara kami di dunia, bahkan yang hatinya buta dari kebenaran di antara kami ya Allah. Kami mohon padamu dengan keberkahanmu, setidaknya bukankah kami semua umat Nabi Muhammad? Bukankah Nabi kami pernah mengatakan ummati ummah marhumah, umatku adalah umat yang disayang oleh Allah. Kami menagih kepadamu kasih sayangmu ya Allah. Sayangilah mata-mata kami, izinkan memandang Nabi Muhammad di akhirat nanti. Jangan ada siapapun yang kau usir, jangan ada siapapun yang kau keluarkan, jangan ada siapapun yang kau biarkan tertinggal. Semuanya ya Allah, izinkan memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jika kami tak pantas memandangnya karena banyaknya dosa-dosa di mata kami, dan jika kami tak pantas memandangnya sebab yang kami pernah dengar at-tahir la yanzur ilaihi illa tahir, Nabi Muhammad yang suci tak akan dilihat di akhirat kecuali oleh mata yang suci. Kami mohon padamu malam hari ini juga, sucikanlah mata kami ya Allah. Ampunilah mata kami ya Allah. Mata yang entah telah berapa banyak melihat apa yang kau haramkan untuk kami lihat. Mata yang memandang orang beriman dengan pandangan menghina, mata yang selama ini telah banyak berkhianat kepadamu. Ampunilah segenap dosa-dosanya ya Allah. Sucikanlah ia dari segala dosa-dosanya ya Allah.
Biar kami pantas lihat Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami pantas ketemu Nabi Muhammad ya Allah. Biar kami tidak dipecat jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami pun memohon yang sama untuk kedua orang tua kami ya Allah. Perkenankan mereka berjumpa Nabi Muhammad ya Allah, yang sudah meninggal dunia di antara orang tua kami ya Allah. Izinkan mereka berjumpa Nabi Muhammad di dalam alam barzakhnya. Perkenankan mereka mendapatkan syafaatnya. Anak-anak kami, suami kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami sayangi, izinkan semuanya berjumpa Nabi Muhammad ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad. Jadikan kami umat yang menyenangkan bagi Nabi Muhammad. Kalaupun tidak, setidaknya kami mohon, jangan jadikan kami umat yang memalukan Nabi Muhammad. Setidaknya kami memohon, jangan jadikan kami umat yang bikin sedih hati Nabi Muhammad. Jangan jadikan kami umat yang bikin beban Nabi Muhammad. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad, dan Engkau telah menjadikan kami umat Nabi Muhammad tanpa kami minta ya Allah. Izinkan di malam mulia ini kami meminta, dan masakah yang memberi tanpa diminta akan menolak ketika diminta? Kami meminta padamu ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai mati. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai masuk kubur. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai mahsyar. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami bisa berjumpa Nabi Muhammad. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad saat amal kami ditimbang. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami minum dari telaga Nabi Muhammad. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami melewati jembatan Sirat. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai surgamu ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai surga ya Allah. Jangan ada siapapun yang kau cabut iman Islam dari dalam hatinya. Jangan ada siapapun di antara kami yang tidak kau beri cinta di hatinya kepada Nabi Muhammad. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Jadikanlah kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semudah kami mengucapkannya saat sekarang, mudahkan kami mengucapkannya di saat sakaratul maut kami datang. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang sedang sakit di antara kami sehatkanlah ya Allah. Yang sedang sulit di antara kami mudahkanlah ya Allah. Yang sedang sempit di antara kami lapangkanlah ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah, semoga jadi malam yang penuh berkah. Mohon sertakan saya dalam doa-doa indahmu di sisa malam hari ini dan juga di waktu-waktu yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.